Berdiri tahun 1983 dan kami mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991 dengan kode DILD. Saat ini kami sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun, hampir 45 tahun malah ya, dan telah mengembangkan lebih dari 61 proyek di Jakarta dan Surabaya. Fokus utama Intiland ada pada 4 segmen utama, yaitu mixed use dan high rise, kemudian kawasan perumahan, kawasan industri, dan properti investasi. Beberapa proyek yang mungkin Bapak Ibu ketahui, antara lain yang kami kembangkan adalah South Quarter di Jakarta Selatan. Ini kawasan mixed use terpadu di Pusat Bisnis Jakarta Selatan. Kemudian Graha Family, ini adalah kawasan prestisius pertama perumahan di Surabaya dengan konsep di tengah lapangan golf. Kemudian ada Regatta, ini di Jakarta Utara, kondominium di tepi pantai. Kemudian Pantai Mutiara, ini reklamasi pertama di Asia Tenggara. Dan yang pastinya gedung kantor pusat kami, Intiland Tower Jakarta, yang mengusung konsep desain yang sudah green building. Materi udah dipaparkan? Bisa? Sudah ya? Baik. Sementara keunggulan kompetitif perusahaan itu adalah satu, Intiland memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan dan meluncurkan properti-properti dari sejak awal. Kemudian kita punya diversifikasi proyek di lokasi yang strategis. Jadi kebanyakan nanti akan ada banyak di daerah pengembangan infrastruktur baru di Jakarta. Oleh sebab itu dulu kita, kalau Bapak Ibu masih ingat, kita punya promosi stay on the blue lines. Jadi itu jalur daripada MRT maupun kereta dan infrastruktur lainnya. Kemudian Intiland juga memiliki cadangan lahan yang besar dan berkelanjutan. Kemudian pertumbuhan pendapatan berulang dan perencanaan proyek dengan kualitas yang baik untuk standar Intiland, kemudian manajemen yang berpengalaman dengan tata kelola perusahaan yang baik. Strategi pengembangan Intiland saat ini kita masih fokus pada 4, yaitu akuisisi strategis. Jadi, pertama adalah pertumbuhan organik pastinya. Jadi kita fokus pada proyek-proyek existing kita, apa yang kita bisa maksimalkan dari portfolio aset yang sudah kita miliki sekarang, dan yang pastinya konsolidasi lahan di proyek yang sedang kita kembangkan. Yang kedua adalah akuisisi strategis. Jadi ini fokus tetap pada core bisnis perusahaan. Ini kita lakukan secara terencana supaya bisa meningkatkan nilai jangka panjang daripada para pemangku kepentingan Intiland. Ketiga adalah kita open terhadap kerjasama strategis untuk memperkuat posisi perusahaan. Kita cari mitra strategis dengan memiliki rekam jejak yang baik sehingga recording in progress, memperkuat posisi keuangan perseroan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah manajemen modal dan investasi sehingga kita bisa melakukan manajemen cash flow dengan baik untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan laba serta pembiayaan yang terencana untuk mengelola risiko perusahaan. Serta untuk strategi pembiayaan kita juga mengembangkan jaringan global untuk melakukan pendanaan terhadap proyek-proyek yang akan dikembangkan. Saat ini untuk proyek-proyek yang dikembangkan oleh Intiland, tadi saya sudah sebutkan terbagi ke dalam 4 portfolio utama. Yang pertama mixed use and high rise ada di Jakarta dan sekitarnya serta Surabaya. Semuanya ada di 2 lokasi tersebut. Ini yang kami kembangkan adalah seperti South Quarter, itu ada pengembangan tahap baru di SQRS untuk bangunan apartemen. Kemudian Areopolis juga terus berkembang dengan tower-tower maupun warehouse barunya. 57 Promenade, saat ini kita sudah menyelesaikan untuk fase pertama dan sebentar lagi akan melakukan serah terima kepada konsumen. One Park Avenue pada dasarnya sudah selesai. Kemudian Regatta kita masih berada di fase kedua yang sedang kita kembangkan.
Kemudian ada proyek-proyek lainnya yang sedang masih dalam pipeline yang akan kita kembangkan. Sementara di Surabaya masih ada Praxis, Spasio Tower, Sumatera, Graha Golf, Rose Bay, Tierra yang akan kita siapkan untuk fase kedua, dan Graha Natura. Kemudian untuk kawasan perumahan, kami masih fokus untuk Jakarta, ada di Serenia Hills, Talaga Bestari, Magnolia, utamanya ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat serta Tangerang. Kemudian kalau untuk Surabaya, kita masih mengembangkan Graha Family, Graha Natura, dan yang terbaru seperti yang diketahui Bapak Ibu dan rekan-rekan media yaitu Amesta Living yang kami kerjasamakan pengembangannya di Surabaya. Kemudian untuk kawasan industri, seperti kita ketahui juga, yang terbaru dari Intiland adalah pengembangan dari Batang Industrial Park. Sementara untuk properti investasi, kita masih mempersiapkan, memanage ya, maksudnya gedung-gedung Intiland Tower Jakarta, South Quarter, kemudian Points untuk pusat belanja. Sementara di Surabaya tetap ada gedung perkantoran, Intiland Tower, Praxis, serta kawasan Ngoro Industrial Park untuk standard factory building. Untuk pemasukan dari Intiland fokusnya tetap ada dua, yaitu pendapatan pengembangan dan pendapatan berulang atau recurring income. Berikut adalah lokasi-lokasi untuk proyek-proyek kita yang ada di Jakarta, seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang saya sampaikan tadi bahwa banyak pengembangan untuk Intiland adalah berada di dalam atau di sekitar wilayah proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikembangkan di Jakarta. Sementara untuk proyek Surabaya, ini adalah terpusat pada proyek-proyek yang ada di Surabaya Pusat maupun di Surabaya Barat. Dan Surabaya sekitarnya yaitu untuk kawasan industri. Next, land bank. Untuk land bank, saat ini ada sekitar 2.250 hektar yang kami masih miliki dan terpusat di Jakarta dan di Surabaya. Di Jakarta ada sekitar 1.500, sementara di Surabaya dan sekitarnya ada sekitar 722 hektar. Ini kalau kami prediksi untuk perencanaan akan cukup minimal sampai 20 tahun mendatang. Kemudian untuk marketing seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat ini Intiland masih melakukan marketing campaign, yaitu namanya Intiland Collections. Dan di sini kami memberikan fasilitas-fasilitas dan benefit-benefit khusus kepada pembeli yang melakukan pembelian di antara atau di periode bulan Juni sampai Agustus 2022. Berikutnya adalah pertumbuhan marketing sales. Ini mungkin saya mohon pada Pak Arsyid bisa untuk menjelaskan marketing salesnya Intiland. Silakan Pak. Jadi terima kasih Bapak, rekan-rekan sekalian. Jadi untuk penjualan kita selama tahun 2022 sampai dengan Juni kita meraih penjualan 802 miliar, yang mana jumlah itu kontribusinya adalah mixed use. Bukan ini mata mati. Mixed use and high rise adalah sebesar 110 miliar dan kawasan perumahan sekitar 479 miliar, kawasan industri 214 miliar. Jadi dari 3 segmen ini kelihatan kawasan perumahan adalah yang saat ini sekitar 60% dari total penjualan kita. Jadi memang
di tahun 2022 ini seperti tahun lalu, berarti residential landed itu masih dominan, high rise belum, kita lihat masih angkanya belum bagus, masih agak stagnan, dan kita berharap setelah residential landed ini udah mau tumbuh, kita harapin high rise udah bisa mulai ada peningkatan penjualan. Jadi dari total target sekitar 2,4, achievement kita sampai Juni ini baru 33%. Jadi masih banyak yang akan kita kejar, terutama dari sektor high rise. Memang Intiland dari dulu kita beberapa tahun ke belakang banyak dari sektor kontribusi high rise ini cukup signifikan, malah lebih besar daripada landednya. Kita harapin dari pemulihan high rise ini nantinya bisa membantu untuk peningkatan kinerja penjualan marketing sales kita. Ya, oke. Selanjutnya adalah hasil rapat umum pemegang saham hari ini yang baru saja selesai. Jadi yang pertama, menyetujui laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan Dewan Direksi pengawasan selama tahun 2021, kemudian penunjukan akuntan publik independen, kemudian yang ketiga menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan komisaris. Saat ini Dewan Direksi Intiland diperkuat oleh Bapak Mujianto Susilo Cahyono sebagai Wakil Direktur Utama. Kemudian yang keempat, penetapan remunerasi Dewan Komisaris. Yang kelima adalah penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan KBLI 2020. Demikian Bapak Ibu untuk materi paparan publik hari ini.